Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Dr. Ferial Baswet. Boleh jawab sebentar. Tadi. Waktu kita itu udah hampir habis, jadi saya aja kalau ada sisa. Dari kasus JIS ini, saya ingin menarik kesimpulan ya. Ini yang didiskusikan di sini kan satu mengenai anoskop ya. Anoskop ada yang dilakukan, ada yang tidak, dan ada yang dengan obat bius. Kalau saya pelajari semua kasus yang ada di Indonesia, visum-visum itu, ternyata dari data-data itu tidak ada yang melakukan anoskop seperti itu. Dan barangkali dikatakan bahwa anoskop tidak dilakukan karena kejadian lebih dari 72 jam seperti itu. Mungkin alasannya. Tapi kemudian di Singapura walaupun kejadian lebih dari 3 bulan tetap dilakukan, itu dalam rangka untuk mencari barang bukti seperti itu. Misalnya apakah dia mencari PMS ya, penyakit menular seksual, ya ternyata tidak ditemukan seperti itu. Dan yang didiagnose dari hasil rekam medis yang saya dapat, itu diagnosanya adalah konstipasi. Konstipasi itu memang kesulitan buang air besar seperti itu. Nah, satu. Kemudian dikatakan juga tadi dipertanyakan memang dokter di Singapura itu bukan dokter forensik, jadi memang bukan visum. Karena memang ini adalah rekam medis. Sementara di Indonesia yang visum pun, yang dari Rumah Sakit Bayangkara, tidak satu pun dari mereka dokter forensik. Jadi sebenarnya dokter pun bisa melakukan visum et repertum seperti itu. Nah, kemudian ini yang ingin saya tekankan lagi, bahwa dari visum-visum yang ada itu, kata-kata itu keluar funnel shape anus ya, atau anus corong. Anus corong di kesimpulan visum itu, anus corong, kemudian kata-kata terakhirnya itu sesuai dengan sodomi. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa anus corong itu maksudnya kelainan-kelainan anus pada anus itu bisa terjadi tanpa ada kekerasan seksual. Sementara kekerasan seksual itu bisa menyebabkan tidak ada apa-apa pada anus. Jadi sebenarnya anus corong dengan kekerasan seksual itu sebenarnya bukan bukti yang bukti yang akurat seperti itu. Bukan satu-satunya bukti, harus dicari bukti-bukti pendukung lain. Sementara di dalam visum ini yang ditekankan bahwa itu anus corong dan sesuai dengan sodomi. Sementara laboratoriumnya tidak dicari. Nah, laboratorium yang didapat adalah HSV2 ya, atau herpes genital. Tadi dikatakan, nah herpes genital itu untuk mengatakan bahwa herpes genital atau HSV2 itu positif, yang positif itu adalah IgG, bukan IgM. Sementara dalam visum-visum yang ada di Indonesia itu atau laboratoriumnya itu mengatakan bahwa IgM-nya positif. Nah, IgM positif ini bukan berarti dia menderita HSV2. Karena IgM positif itu bisa terjadi cross reaksi antara virus-virus yang ada sebelumnya. Misalnya apakah dia pernah atau dia sedang menderita paringitis atau virus-virus lainnya, campak, terus Epstein-Barr virus, infeksi monoklonal dan lain-lain. Jadi bukan satu-satunya bukti bahwa dia itu HSV2 positif atau herpes virus genital. Kalau mau mengatakan herpes genital positif harus IgG-nya positif, bukan IgM. Seperti itu. Nah, kemudian pada kasus guru itu dikatakan diplokok ekstraseluler positif. Nah, diplokok ekstraseluler positif itu bukan positif untuk penyakit kelamin. Karena kalau untuk mau mengatakan bahwa penyakit kelamin positif itu diplokoknya harus intraseluler positif, seperti itu. Nah, kenapa didapatkan ekstraseluler positif? Itu karena pada pembuatan slide, pada proses laboratoriumnya itu kan diambil swab penis ya, apusan seperti itu. Kemudian ditaruh di deglas atau kaca itu, kemudian direndam pada reagen, zat pewarna. Nah,
pada laboratorium dengan standar yang tinggi, itu zat pewarnanya itu atau baknya itu biasanya sekali pakai buang. Nah ini mungkin didapatkan dari sampel-sampel lain yang positif. Kemudian pada waktu itu kan asumsi, Bu. Artinya kenyataannya kan kita nggak tahu apa itu kenyataannya dibuang atau tidak dibuang. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau di kelompok ekstraseluler positif berarti laboratoriumnya itu standarnya tidak bagus. Ini yang di mana? Yang di Polri. Hah? Yang di Rumah Sakit Bayangkara. Oh, baik. Seperti itu. Ibu dokter forensik atau Kebetulan. psikolog? Dokter forensik. Bukan psikolog. Bukan. Nah, jadi kebetulan karena saya juga mengaudit ya, atau isu rumah sakit atau puskesmas, ada berapa laboratorium, itu juga saya mengakreditasi seperti itu. Nah ini juga saya dapatkan bahwa kalau didapatkan seperti ini harusnya orang laboratorium itu mengatakan sebenarnya sudah tahu bahwa laboratoriumnya dia sendiri itu tidak terstandar, dan tiba-tiba keluar di kesimpulan di kelompok positif tidak dapat disingkirkan. Harusnya dokter sudah tahu bahwa itu bukan penyakit menular seksual atau GO atau gonore. Tapi kalau Rumah Sakit Bayangkara Ibu bilang nggak standar, bagaimana dengan kasus-kasus lain? Nah, ini panjang ceritanya. Masalahnya hakim kita tidak pernah menanyakan laboratoriumnya itu terstandar atau tidak. Masalahnya itu. Jadi semua hasil laboratorium diterima saja. Baik, sekarang Pak Ruli.